Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ummahat fillah, kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitabnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaitu membahas tentang adab perseorangan, Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan, Ana telah membacakan hadis nomor 52 yang sekarang membacakan fawaidnya, fiqhul hadisnya untuk nomor 52. Sekali lagi yang megang kitab untuk dilihat hadis nomor 52. Ana ulang, hadis nomor 52 adalah hadis yang isinya cerita dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliaunya cerita tentang seorang laki-laki yang memiliki kerabat. Kerabatnya ternyata bersikap yang tidak bagus. Laki-laki tadi cerita, Rasul, innali qarabah. Saya punya kerabat Rasul yang kalau aku sambung dia mutus. Entah apa masalahnya, tidak dibicarakan. Kalau saya baik, mereka malah buruk kepada saya. Kalau saya sabar, semakin jadi mereka tambah tidak baik. Kemudian mendapatkan pengaduan yang seperti itu, Rasul tidak menanyakan, kenapa kamu dengan mereka? Rasul enggak menanyakan. Jadi Rasul tidak menanyakan, kamu buruk ya dengan mereka? Enggak, Rasul enggak menanyakan itu. Kenapa? Karena Islam menggunakan konsepnya begini. Sekalipun maaf mereka buruk kepada kamu, kamu harus baik kepada mereka. Islam mengajarkannya seperti itu. Makanya Rasulullah SAW tidak mengangkat masalah kamu dengan mereka seperti apa gitu. Maka Rasul mengatakan la in kunta kama taqul, di hadisnya begitu. Sungguh jika yang kamu katakan itu benar, tidak bohong, ka'annaka tusifuhum al-mal, atau ka'annama tusifuhum al-mal, seolah-olah kamu ngasih makan debu yang panas.
kepada mereka kerabat itu. La yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim madumta ala dzalik. Pertolongan Allah akan tetap berada pada dirimu kalau sikapmu tidak berubah. Pelajaran penting, mari kita lihat pelajaran penting. Satu, sebelum masuk fawaid, hidup manusia pasti punya masalah. Oke ya. Laki-laki ini mengemukakan kepada Rasul akan masalah. Kehidupan manusia siapapun pasti ada masalahnya. Tanyakan solusi masalah kepada ahlinya. Itu penting. Tanyakan solusi masalah kepada siapa? Ahlinya. Tentu ahli Al-Quran. Ya kalau masalahnya soal mesin ditanyakan ke ahli mesin, pokoknya ke ahlinya lah. Pernah dengar tak kasih hadiah ini? Fas'alu ahla dzikri. Langsung muncul hadiah. Iyo, surat berapa yang saya tanyakan? Jangan lama-lama. Aku tadi mulainya udah telat, udah diparanin sama si Rere tadi. Tuh. Coba tak kasih bocoran surat 21 deh, ayatnya berapa lah. Yuk, biar hadiahnya cepat melayang gitu loh. Surat 21 udah tak kasih bocorannya sampean. Al-Anbiya ayat berapa? Ya, dah langsung. Ayat 7, bagian baca mana? Mic-nya. Dah untuk nanti yang baca pinter, solehah. Yo. Surat 21 ayat berapa tadi? Ayat 7. Monggo, yang tahu cepat nunjuk tangan. Kami tidak mengutus Rasul sebelum kaum Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Terus. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Iya. Tanyakanlah kepada ahli ilmu. Sebentar, saya mau absen. Tetangga barunya Ukhti Rere, Bu Rina mana? Udah hadir belum? Yang tempat di pojokan sana tuh. Oh masih di rumah ya, nyiapin buat suaminya. Ya, sudah ya, ketemu ya. Surat 21 ayat 7. Tanyakan kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Laki-laki ini menanyakan perihal kerabat yang sikapnya buruk kepada siapa? Rasulullah SAW. Itu kepada Rasul SAW. Nah, sekarang saya tanyakan lagi. Coba, saya baik, mereka buruk. Saya sabar, mereka jahat. Saya nyambung, mereka mutus. Ada kalimat begini di Quran. Tolaklah keburukan dengan apa? Kebaikan. Arabnya berbunyi idfa' billati hiya ahsan. Coba yuk, surat berapa? Kasih hadiah lagi. Ayat? Oke, wes satu aja hadiahnya. Kebanyakan hadiah sampai itu nanti. Surat Fussilat ayat 34. Nah, yuk baca lagi. Asal cepat jenengan sebenarnya, asal punya rumusnya aja, nanti
Yang saya kasih clue-nya tadi ada Arabnya, langsung diklik pasti muncul. Monggo. Surat 41 ayat 34-nya ya, 35 enggak usah. Laras betul. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Iya. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Ngerti ya? Dalilnya ayat ini, tolaklah keburukan dengan kebaikan. Tidak sama antara baik dengan buruk, tolak yang buruk dengan yang baik. Nanti akan muncul terjadi yang awalnya musuhan akan jadi bestie itu. Lu yang ngomong begitu Allah kok. Ini yang ngaji di sini ada orang yang jauh loh ini, jauh berapa kilo ya? SN Park tuh ke sini ya. Ojo guyu jenengan, aku tahu wajah jenengan itu udah familiar di mata saya. Ya, ngerti ya? Bahwa ketika ada dua orang yang tadinya apa? Bermusuhan, kemudian yang satu ternyata ngalah, tidak membalas buruk dengan buruk, apalagi lebih jelek, itu ternyata akan jadi bestie akhirnya. Karena orang yang bersikap buruk akhirnya kesal sendiri, capek. Kok nggak disikapi dengan buruk juga? Kok aku nggak dilawan? Kok saya tidak? Dia capek lama-lama. Lama-lama capek, gitu loh. Yang akhirnya tadi ternyata sikap ngalah itu seperti itu. Baik. Kita akan baca sekarang fawaidnya. Yuk nomor 1. Udah tak kasih 2. Semua orang pasti ada masalah. Tapi ingat, cari solusi masalah, tanyakan kepada ahlinya. Perihal agama tentu kepada ahli ilmu agama. Yang kedua tadi, tolaklah keburukan dengan yang lebih baik. Nanti yang tadinya tidak bestie jadi bestian gitu. Nah, sekarang kita akan baca fawaidnya nomor 1. Nomor 1, fawaidnya adalah al-aslu fit ta'amuli baina dzawil arham al-ihsanu was-sabru wa talabul ma'adzir. Yang tidak punya kitab bisa dicatat. Hukum awal, hukum asal, muamalah dengan karib kerabat adalah, ingat yang pernah dibahas, karib kerabat itu, ingat ya, seseorang yang bersambung sampai jalur berapa? 4. Jadi A anak B, B anak C, C anak D, D anak E. Tak kasih contoh, A namanya Muhammad. Muhammad ini anaknya Burhan. Burhan punya embah namanya Abdullah. Muhammad punya bapak namanya Burhan, punya embah namanya Abdullah. Muhammad punya buyut namanya Ibrahim. Muhammad punya canggah. Yang keempat ini, Muhammad punya canggah namanya katakanlah Khalid. Seluruh keturunan Pak Khalid ini, yang keempat, dan istrinya tentu adalah kerabatnya Muhammad. Jenengan bisa ngitung ya. Kalau itu terjadi pada diri jenengan, jenengan acara hajatan mantu sunatan sak gedung penuh itu. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok nggak terjadi Ustadz? Karena kepaten obor. Kenapa nggak terjadi Ustadz? Karena lampunya mati. Yang mematikan itu karena orang tua kita tidak mengenalkan itu. Bahkan anaknya mbah itu ada berapa? Tahu ya, berapa ya? Gitu.
Mbah punya orang tua, di mata kita buyut jatuhnya. Berapa ya anaknya buyut? Wah, semakin tinggi, nggak hafal. Apalagi kecanggah. Lah, hari ini pulang nanti jenengan akan merunut. Karena ingat, nanti jenengan akan pelajaran ketemu. Ta'allamu ansabakum. Nanti ada kalimat itu judulnya. Pelajarilah. Hafalkan nasab-nasabmu. Tuh nanti ada kata gitu. Jadi tidak main-main loh. Pelajari akan nasab-nasabmu. Yuk, diulang fawaidnya. Hukum asal, hukum awal dalam bergaul, muamalah dengan karib kerabat adalah 1. Bersikap baik. 2. Bersikap sabar. 3. Memaklumi. Bersikap maklum. Ya sudah. Nah itu bahasa itu. Pernah dengar kata itu? Kata itu loh, pernah dengar? Ya sudah. Dah enggak apa-apa, biarin. Nah, itu. Walaupun tidak mudah. Karena yang ada di hadis nomor 52 itu memang punya potensi kecenderungan lebih maaf kuat untuk membalas. Anak ulang ya, di hadis nomor 52 itu secara umum di masyarakat lebih kuat untuk membalas ketimbang tidak. Tetapi hamba Allah pilihan adalah tidak. Dia akan tetap bersikap baik dengan mengacu kepada tadi ayat yang dibaca terjemahannya surat 41 ayat 34 tadi. Kemudian sabar, kemudian menuntut pengertian. Kita dituntut untuk punya pengertian. Koma wala yakunu muamalatal akhdhi wal a'ta'i. Muamalah itu dengan karib kerabat tidak diukur dengan saling memberi dan menerima. La yakunu muamalatul akhdhi wal a'ta'i. Muamalah bergaul, muamalah itu bahasa Arab, bergaul dengan karib kerabat itu tidak diukur standarnya dengan memberi dan menerima. Oke. Tak ambil contoh gini. Hari ini jenengan memberi. Seharusnya rumusannya kalau hari aku memberi, besok aku menerima, entah kapan. Padahal belum tentu ibu akan maaf menerima. Boleh jadi ibu diposisikan, ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba yang suka ngasih. Tapi tidak pernah dikasih. Kalau begitu gimana Ustadz? Bersyukur. Tangan di atas, itu jawabannya. Jadi nggak usah ngeluh. Hidup di tengah masyarakat, akhirnya curhat sama suami. Kayaknya kita cuma disuruh ngasih terus kali ya Pak ya. Nggak pernah dikasih kita. Loh, bersyukur dong. Ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba yang ngasih terus. Walaupun nggak pernah dikasih. Karena nilai orang yang mengasih lebih besar ketimbang orang yang dikasih. Maka hadisnya muncul. Yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jangan capek, jangan kapok. Walaupun tadi tidak pernah dikasih, tetapi yang sering ngasih. Karena rumusan masyarakat
Capek toh? Capek ngasih terus. Bahkan saking capeknya akhirnya maaf orang itu jadi bahan pembicaraan. Orang kok maunya dikasih terus ya? Padahal tadinya yang tahu cuma dia. Antara saya dengan dia. Orang kok maunya dikasih terus ya? Lama-lama temen si B, temennya diajak ngomong. Tahu nggak? Dia itu tipe orang yang minta loh. Si C diajak lagi ngobrol. Orangnya senangnya minta. Senangnya begini. Yang tadinya hanya dirinya yang tahu. Satu komplek jadi tahu. Itu namanya sudah ghibah itu namanya. Lanjut. Nomor 2. Tadi pertama, hukum awal bergaul dengan karib kerabat. Selanjutnya, imtithalu awamirillah sababu aunillahi wa ta'yidihi wa ta'thidihi wa taufiqihi. Melaksanakan perintah-perintahnya Allah menjadi sebab mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah Ta'ala. Melaksanakan perintah-perintahnya Allah menjadi sebab mendapatkan pertolongan dari Allah, taufik dari Allah. Sesuai dengan temanya, hadis nomor 52, apa perintah Allah? Perintah Allah untuk tidak membalas keburukan dengan kebaikan. Tidak diperintah untuk membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Tapi diperintah untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Makanya di dalam Al-Quran, mari hadiah lagi muncul, yo buka filenya. Maka di dalam Al-Quran, orang yang bisa membalas keburukan dengan kebaikan itu disifati oleh Allah sebagai ibadur rahman. Ibadur rahman itu hamba Allah yang mulia di mata Allah. Surat berapa tuh? Al-Furqan. Yuk tunjuk tangan tuh yang Al-Furqan barusan mana? Iya, Al-Furqan mana? Oh ini Al-Furqan. Ayat berapa? 63-nya tak kasih. Nanti saya nggak tahu isinya apa di dalam. Kalau nggak ada isinya nanya Rere. Dah ngono lah pakai ayat. Yo. Tolong dibaca surat 25 ayatnya 63. Adapun hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ini mulut kita ini mulut yang gampang nyinyir rasanya. Coba saya tunjukkan yang real aja ya. Dulu ada calon presiden, badannya bongsor. Gara-gara joget di atas stage, kemudian orang ngasih label gemoy. Ngono? Coba. Kenapa muncul kata itu? Ya itu. Lalu biarin aja mereka mau gelongsoran, mau terserah dia, dikasih label itu. Coba. Ketemu orang yang hidungnya maaf kesini gini, kira-kira apa langsung? Ngomong-ngomong, ada orang yang ketemu dengan yang begini, apa ngomongnya? Itu otomatis karena nyinyir masalahnya. Padahal ayat yang dibaca oleh maaf umum tadi itu 41 ayat 34, kalau kamu dibully dengan verbal, dengan kata-kata,
dengan perilaku, jangan balas. Balas dengan yang lebih baik. Bahasanya seperti itu. Jangan dibalas dengan yang jelek, jangan dong. Ayatnya barusan dibaca tadi, surah 25 ayatnya 63. Itu kalau omongan. Gitu. Sekarang ada ayat lain. Ada ayat lain, kamu dengar omongannya dia jelek. Kata Allah begini, kamu tinggalin aja, tapi doakan ya biar dia selamat. Coba tuh. Tidak mudah loh itu. Di ayat 63 surat 25 jenengan ketemu kalimat di ujungnya tadi, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang jahil, lesannya tentu jahil, ngomong dengan orang baik dengan bahasa jahil, kata Allah, orang yang baik jangan balas dengan yang jelek juga. Tutur katanya yang mengandung keselamatan. Kan judulnya tadi kita, sebab datangnya pertolongan Allah, tetap berlaku baik dan sabar. Itu untuk mendapatkan pertolongan dari Dia Allah, syaratnya itu. Karena Rasulullah SAW itu ngomong dengan laki-laki yang nanya, Rasul begini, selama sikapmu tetap seperti itu, pertolongan Allah diberikan kepada kamu. Jadi memang hidup itu dituntut sabarnya, tidak hanya di saku. Sabar di celana, sabar di saku, sabar sak gentong, sabar sak kolam gitu. Memang dituntut itu. Nah sekarang dalil ayatnya. Kalau kamu dengar, kata Allah nih, mereka orang mukmin dengar kalimat yang celekit, menyakitkan, tidak enak. Allah begini, masih sempat-sempatnya orang itu mendoakan dia supaya dia selamat. Istimewa loh itu. Surat berapa kira-kira? Tidak tahu ya, dah nggak apa-apa. Biar cepat buka surat 28 Al-Qasas ayatnya 55 ya. Yuk, monggo. Iya. Dan apabila, monggo. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh. Ini dalilnya. Ketemu kan terjemahnya tadi? Semoga selamat kamu. Lu menurut itu doa loh itu. Salamun alaikum. Tadi gitu. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Kalimat terakhir ya jangan diomongin ke dia langsung, ya jangan. Kata Allah, saya nggak boleh bergaul dengan orang bodoh, itu ya jangan. Tersinggung lagi dia. Nah, yuk lanjut nomor 3. Fahami betul. Tadi munculnya pertolongan kalau tetap baik, tetap sabar, tetap menuntut pengertian. Gitu. Sabar itu pekerjaan hati loh. Yang orang bilang suka ngelus dada loh. Ya Allah. Gitu. Yuk nomor 3 sekarang. Qati'atur rahimi alamun wa adzabun fid dunya. Memutuskan rahim itu sesuatu yang sangat menyakitkan dan merupakan azab di dunia. Saya ulang. Memutuskan rahim merupakan sesuatu
yang menyakitkan dan merupakan azab di dunia. Begini, ndak enak kalau ndak punya teman. Kemanapun kok nggak ada yang mau nemenin. Kemanapun kok nggak ada yang mau duduk dekat dengan kita. Pergi kemanapun kok nggak ada yang negor gitu loh. Ya Allah gitu. Itu sakit itu. Itu cepat stroke itu. Itu jangan katanya orang dalam. Tuh. Lah gimana coba keluar rumah nggak ada yang negor. Coba deh. Ada maaf dia bagi-bagi orang ngasih sesuatu, orang bilang gini, "Enggak usah, makasih." Coba wis. Karena sikap dia pertama. Islam mengajari kita memang tidak seperti itu, tapi berkat tapi dari sebab ulah dia kok nggak ada orang yang mau dekat dengan dia. Ngundang hajatan kok nggak ada yang datang, coba wis. Itu kan stres itu. Maka tadi dikatakan oleh pensyarah hadis tadi dalam yang ketiga, qati'atur rahimi alamun, sesuatu yang menyakitkan dan itu azab di dunia. Dah kalau gitu pindah aja deh Pak besok. Pindah. Di sana juga tetap sama, akan mengalami hal yang sama, sesuatu yang menyakitkan. Kuncinya ternyata ramah dengan orang. Kuncinya ternyata sabar. Kuncinya ternyata adalah baik dengan siapapun. Gitu. Yang tadi tuh lo ingat yang surat tadi yang sudah dibaca tadi. Surat yang tadi ayat 41 tadi, ayat yang ke-34 tadi dibaca, di ujungnya tadi kan, jangan tidak sama antara baik dengan buruk. Tolaklah yang buruk dengan yang lebih baik. Orang yang tadinya permusuhan maka akan jadi bestie. Kalau yang satu tidak balas. Dah itu praktekin aja. Orang semakin simpatik dengan umum. Orang semakin simpatik dengan kita. Kok mulia banget orangnya, gitu nanti. Baik, ya. Dan dikatakan di sini, anak ulang, memutuskan rahim sesuatu yang menyakitkan. Memutuskan rahim merupakan azab di dunia dan khizyun wa nadamatun fil akhirah. Memutuskan rahim merupakan kerugian dan penyesalan di akhirat. Gitu. Berarti Ustadz nanti di akhirat orang nyesel. Ya. Siapapun yang di dunia dia tidak baik, itu nanti nyesel, pengen balik ke dunia. Ada hadiah lagi. Yuk jenengan nyari, saya tak minum kopi. Bismillah. Yuk. Tahu nggak dalilnya? Apa tadi? Apa tadi yang saya sampaikan? Penyesalan. Oh ya. Dah, langsung baca deh. Yuk suratnya 23 ayat 99 dan 100. Kita buka. Surat 23 ayatnya 99 dan 100. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, Iya. Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Kali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalil yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Nah, ngerti tak? Orang kafir tuh mereka nyesel, nyeselnya nanti.
Nyeselnya bukan sekarang. Sekarang ini lagi menikmati maksiatnya, menikmati kealpaannya, menikmati kelalaiannya, lagi menikmati. Nyeselnya nanti. Taib. Selanjutnya yang keempat, yanbaghi lil abdi ayyahtasibal ajr minallahi ta'ala fi adail huquqi wal ihsani ila dzawil qurba wa ghairihim. Kata kuncinya bagus ini yang keempat. Hendaknya bagi seorang hamba ketika dia berbuat baik kepada karib kerabat atau siapapun, hendaknya bagi seorang hamba ketika dia berbuat baik kepada karib kerabat atau siapapun, semata-mata berharap pahala dari Allah. Gitu. Jadi jangan menuntut balasan ketika kita baik kepada manusia. Ngasih satu piring pisang goreng, balasannya nanti mudah-mudahan nanti dikasih bukan pisang. Gitu kan. Berharapnya kan gitu. Yang tak kasih pisang goreng wong sugih. Kalau cuma pisang goreng kecil dia kayaknya lebih deh. Gitu kan. Itu punya mindset begitu, tunggu kekecewaan. Karena belum tentu. Ada tipe orang yang punya, tapi tipenya begini. Ada tipe orang yang punya, tipenya begini. Senangnya begini. Ada orang yang maaf, hidupnya sederhana, tapi senangnya begini. Walaupun tidak sedikit juga orang yang diberikan kemampuan banyak oleh Allah, senangnya begini juga, tidak sedikit juga. Tapi Islam ngajari, jangan berharap balasan dari orang ketika kamu bisa ngasih ke orang. Kamu akan kecewa di saat dia nggak bisa memberikan. Itu pasti, benar. Tak kasih rumusannya ya. Tak kasih rumusannya, orang al-mutmainah, orang maaf, orang apa namanya di sini perumahannya? Oh ya, Maya Persada Residen gitu ya. Enggak ada kata residen. Regensi. Orang yang tinggal di Maya Persada. Apa tadi? Regensi. Oh yang Maya Persada Regensi. Sudah baik dengan suami. Pagi mau berangkat kerja di Pulau Gadung umpamanya, dibikinin teh. Lupa ngucapin terima kasih. Jangan jadi bahan pembicaraan nanti malam ketika mau tidur. Ngerti ya? Gitu loh. Orang yang tinggalnya di sana Persada Golf. Gitu toh. Pagi suami mau berangkat, minta kopi, dibikin kopi, lupa ngucapin terima kasih. Nanti malam mau tidur jangan dibahas lah. Benar? Jangan. Rumusannya ini. Memang dituntut tadi tolabul ma'adzir, pengertian, ya sudahlah. Dituntutnya begini, sabar, ya sudah. Boleh jadi lupa, ya yang beb gitu. Betul kan manggilnya orang Maya Persada Regensi manggilnya kan ya yang beb kali, ya kan? Enggak tahu, tanya aja. Yuk buka sekarang, tak kasih hadiahnya yuk. Bukan ini hadiahnya. Digeser yang bawahnya lah ini. Mereka memberi makan kepada yang dicintai, anak yatim, orang miskin, para tawanan. Sambil berkata, kami memberikan itu kepada kamu cuman berharap balasan dari Allah.
kami tidak butuh balasan ataupun ucapan terima kasih. Tidak usah lihat ke atas, di langit-langit masjid nggak ada ayatnya. Ya, surat berapa? Nah, langsung hadiah. No. Udah biar sini aja, nanti diambil habis terakhir selesai. Tuh, pinter surat 76 Al-Insan ayatnya 8 dan 9. Yuk, monggo dibaca. Terus ayat 9. Ya, nggak apa-apa. Apa namanya? Yaudah, ayo jenengan yang baca. Kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Begini, ini namanya belajar untuk tidak sakit hati. Yo ini, belajar untuk tidak sakit hati. Buru-buru mau kerja ke Pulau Gadung, toh minta maaf, minta celananya disetrikain gitu loh. Buru-buru mau berangkat, namanya juga buru-buru. Ternyata lupa langsung pakai celana, langsung nggak ngucapin terima kasih. Nggak usah dibahas, nanti kalau mau tidur nggak usah. Nggak usah. Gitu. Ya namanya apa? Buru-buru. Lawang saya itu pernah pakai gamis ke Bali aja sampai posisinya masih bahasa orang Jawa kan untung ya. Orang Jawa itu kan kalau belum kelengker bener-bener kan masih kata bilang untung belum meninggal gitu ya. Saya itu pakai gamis ke Bali saya. Itu posisi, itu ngerti-ngerti lagi berhenti kayak tadi itu saya. Saya lagi mau turun dari mobil gitu. Ya Allah, kebalik gamisku gitu. Coba wis. Ya gitu. Hari ini saya niru Gus Baha gitu, sarung, pakai baju putih, gitu, pakai peci, kan boleh-boleh aja, gitu. Yang penting sarungku cingkrang, gitu. Nah, yuk, cukup ya. Baik tadi, kita akan masuk di hadis yang baru, nomor 53. Tadi hadis nomor 52 itu hadisnya sahih, dipandang sahih oleh Al-Imam Albani rahimahullahu ta'ala. Kita masuk di nomor hadis 53. Masih satu bab dengan 52, yaitu keutamaan silaturahim. Ingat-ingat jenengan yang pembahasan silaturahim. Silaturahim itu bahasa Arab, silah artinya menyambung, rahim artinya rahim. Ingat ya, itu bukan guru dengan murid, bukan murid dengan guru, bukan tetangga dengan tetangga. Tapi silaturahim adalah dia nyambung dengan kerabat. Itu silaturahim. Coba wis. Jadi Islam ngajarin ini apik bener nih, untuk tidak sakit hatian. Sebelum saya masuk 53, pernah dengar kata-kata gini? Oke, perhatikan. Ada seorang anak bilang ke bundanya begini. Bu, ini acara acara Idul Fitri. Bu, Pak D kok nggak pernah ke rumah kita ya? Setiap lebaran mesti kita yang main ke rumah Pak D. Nggak pernah Pak D, maaf, ngambah, tahu ngambah ya? Nggak pernah Pak D masuk ke rumah kita. Kenapa ya Bu ya? Ora usah dibahas. Dah, sing penting kita ke rumah Pak D. Tuh. Kerabat jenengan boleh jadi ada yang seperti ini. Nggak pernah nongol. Nggak pernah. Harus kita yang nongol terus. Ya nggak apa-apa. Menggunakan konsep nomor 52 tadi. Itu, yuk lanjut. Haddasana Ismail bin Abi Uwais. Kata Imam Bukhari, Ismail bin Abi Uwais ngomong kepada diriku, cerita kepada diriku. Qal, ia berkata, haddasani akhi, saudaraku laki-laki bicara kepada diriku dari Sulaiman bin Bilal, dari Muhammad bin Abi Atiq.
Ini namanya rentetan riwayat hadis. Dari Ibnu Syihab, dari Abi Salamah bin Abdirrahman, anna Abar-Raddad, bahwasanya Abu Raddad Al-Laitsi mengabarkan kepada beliau Salamah bin Abdurrahman dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, sahabat Rasul ini, beliaunya mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sahabat Rasul, anak ulang, namanya Abdurrahman bin Auf, pernah mendengar sabda Rasulullah SAW. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, Ana ar-Rahman. Yang ngomong Allah nih, yang ngomong Allah, kata Rasul, Allah yang ngomong, saya ar-Rahman, kata Allah. Ingat di kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ingat di kalimat di surat Al-Fatihah juga, setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Banyak sekali. Ar-Rahman adalah sifat atau nama Allah yang punya arti Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makna Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah mengasihi baik kepada orang yang seiman maupun yang tidak seiman. Baik orang yang baik maupun sama yang tidak baik. Itu Ar-Rahman. Contoh, yang agamanya tidak Islam hari ini mereka hidup. Yang ngasih kehidupan Allah. Yang mereka hari ini tidak seiman, tidak agamanya Islam, bisnis, untungnya banyak. Yang ngasih untung banyak Allah. Mereka yang tidak Islam agamanya hari ini mereka naik mobil lewat jalan tol, mereka selamat. Yang ngasih keselamatan Allah. Kullu minallah, semuanya dari Allah. Oke. Ar-Rahman. Allah mengatakan saya Ar-Rahman. Tapi surga tidak akan diberikan oleh Allah kepada mereka. Hanya diberikan kepada orang mukmin. Itulah Ar-Rahim. Jadi jangan salah, ketika jenengan menengok nanti keluar dari masjid, pulang ke rumah masing-masing, ya Allah, si fulan agamanya tidak Islam, hebat ya. Allah yang ngasih. Allah yang ngasih. Tapi jenengan harus ingat, hidup itu tidak hanya di dunia. Ada namanya istidraj. Apa sih artinya istidraj? Itu kan bahasa Arab. Apa artinya istidraj? Tidak usah nengok ke atas ya. Atas nggak ada ayatnya itu. Coba, yuk tak kasih ayatnya biar denger ya. Maaf, istidraj itu adalah karena orang tersebut melupakan peringatan dari Allah. Diulur-ulur dia, itu istidraj. Diulur-ulur dia. Kemudian disiksa dengan secara tiba-tiba. Suratnya 6, ayatnya 44. Monggo dibaca. Maka ketika mereka melupakan peringatan, monggo. Ya. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam. Udah, nggak usah iri dengan yang seperti ini. Pulang nanti dari ngaji lihat orang sukses, mobilnya gonta-ganti gitu,
Yang listrik gonta ganti, ada yang merek ini, ada kabeh gitu. Wis nggak usah iri. Oke? Tak kasih dalil lagi. Satu tadi ayat istidraj. Yang kedua, di mata Allah. Di mata siapa? Di mata Allah. Orang yang tidak iman, orang yang tidak seiman, orang yang tidak Islam, itu dibilang oleh Allah makhluk paling buruk. Tuh, apa? Makhluk paling jelek, paling buruk. Buka surat 98, ayatnya ayat yang ke-6. Ya? Coba dibaca surat 98 Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Tuh. Mereka kekal di dalamnya Ya. selama-lamanya. Terus? Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Tuh, sejahat makhluk, seburuk-buruk makhluk. Dan tidak usah iri. Dah, sekarang saya ulang. Kata Allah, saya Ar-Rahman. Yang bilang begitu Allah. Wa ana khalaqtu Ar-Rahim. Kata Allah, saya yang menciptakan rahim. Karena setiap manusia berangkat dari rahim. Jadi kalau ingat kata rahim, tidak akan musuhan dengan karib kerabat. Lanjut. Washtaqaqtu laha min ismi. Kata Allah, aku ambil rahim itu yang kuciptakan dari namaku Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Bayangkan, aku ambil itu yang namanya yang namanya rahim, sebutan itu dari namaku Ar-Rahman maupun Ar-Rahim. Lanjut. Faman wasolaha wasoltuhu. Kata Allah, siapa yang menyambung rahim, aku sambung. Waman koto'aha battatuhu. Siapa yang memutus rahim, maka aku putus dia. Ada kalimat yang indah tadi ujungnya, siapa menyambung, disambung oleh Allah. Rizkinya, usianya disambung oleh Allah. Orang yang memutus rahim diputus oleh Allah. Rizkinya, berkah hidupnya diputus oleh Allah. Seperti di hadis seperti penjelasan yang tadi, orang yang memutuskan rahim menyakitkan sekali. Jadi sekarang tetap menyambung sekalipun tidak menguntungkan. Tetap menyambung. Oke, yuk penjelasannya. Hadis nomor 53. Yang pertama, Ar-Rahimu atharun min athari rahmatir Rahman. Kata Ar-Rahim adalah pengaruh dari kata Ar-Rahman. Wa yata'ayyanu 'alal mu'min minat takhalluqi bi akhlaqillahi ta'ala. Insyaallah ini apik penjelasannya. Hendaknya seorang mukmin berakhlak seperti akhlaknya Allah Ar-Rahman. Tadi apa penjelasannya? Jangankan orang yang mukmin, ndak mukmin aja disayang. Tuh, jangankan orang mukmin, yang ndak mukmin tuh tetap maaf diberi. Jangankan sama yang tidak jahat, dengan yang jahat tetap dibaiki oleh Allah. Itu Ar-Rahman. Ayatnya sudah tak kasih semuanya tadi jenengan.
Surat 25 ayatnya 63 sudah. Surat 28 ayatnya 55 sudah. Coba. Terus surat 41 ayat yang ke-6 tadi sudah. Coba. Saya punya bukti yang itu loh yang dibaca tadi oleh si Umu tadi. Umu yang tinggalnya di Persada Golf. Ini Persada Golf nih aku tahu. Karena saya familiar dengan muka-mukanya. Kalau ini Nono itu tinggalnya di Esen Park sono. Muter lewat jalan tol kalau nggak salah. Begini, saya punya bukti loh. Beliau tinggal di Taman Permata Cikunir. Namanya dia, qadarullah persis nama istri saya. Orang Jawa. Berseteru dengan orang yang tidak Jawa ceritanya. Wis pokoknya enggak tahu lah. Wong itu kompleks juga. Ternyata yang satu tidak balas. Setiap ngaji yang ditanyakan objek mesti yang ini. Gimana Ustadz? Gimana Ustadz? Saking ditanyakan terus Ustadznya jenuh. Karena objeknya itu terus. Sekarang begini. Besti banget. Ibarat kata itu pokoknya mata dengan idep dah, gitulah. Ya gitu, ibarat kata mata dengan idepnya ini gitu. Coba wes. Kemana saja sekarang bareng? Saya telepon. Umi, di mana? Lagi makan Ustadz, maaf. Di mana? Di Bekasi Barat. Ustadz mau ngikut merapat. Ada berapa orang di sana? Ada 5 orang Ustadz. Saya lihat, duduknya jejer. Ya Allah, besti sekarang. Tuh, pokoknya asal tidak balas keburukan dengan keburukan yang sama, apalagi lebih jelek gitu. Nah, tadi penulis kitab mengatakan wa yata'ayyanu 'alal mu'mini binatakhalluqi bi akhlaqillahi ta'ala. Hendaknya seorang mukmin itu berakhlak seperti akhlaknya Allah. Dengan akhlaknya Allah. Wa ta'alluqi bi asma'ihi wa sifatihi. Dan memberikan pengaruh dengan nama-nama dan sifatnya Allah. Baik, lanjut. Kemudian nomor 2. Ya, baik. Dah. Warahmatu muqayyadatun bittiba'il kitabi was sunnah. Rahmatnya Allah, kata Ar-Rahim, rahmatnya Allah itu muqayyadatun, hanya terbatas untuk orang yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Itu. Jadi siapapun yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan mendapatkan rahmatnya Allah. Baik. Baik, lanjut sekarang. Hadis nomor 54. Masih satu bab dengan 52, 53. Haddatsana Musa bin Ismail qal. Musa, hadis tadi sahih kata Syekh Albani. Baik. Haddatsana Musa bin Ismail, bicara kepada kami Musa bin Ismail, ia berkata, haddatsana Abu Awanah. Bicara kepada kami Abu Awanah, kata Musa bin Ismail, dari Utsman bin Al-Mughirah, dari Abu Al-Anbas.
Ia berkata, dakhaltu ala Abdullah bin Amr fil wahti yakni ardon lahu bit Taif. Abu al-Anbas ini silakan. Abu al-Anbas menemui Abdullah bin Amr dia adalah seorang tokoh dari Bani Sahm. Saya ulang, saya yakni Abu al-Anbas menemui Abdullah bin Amr, seorang tokoh dari Bani Sahm di Al-Wahad. Wahad itu adalah ardhon lahu bit Taif, tanah yang luas yang berada di Taif. Taif itu salah satu kota yang dingin ya di Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi, kota yang dingin. Jadi kalau jenengan umrah, kemudian cari hawa dingin di mana? Taif. Jadi akan lihat bunga-bunga bagus gitu, itu di Taif tuh. Baik. Kemudian faqal, ia berkata, Abu al-Anbas kemudian berkata, atofalana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Taif itu posisinya itu di sebelah barat. Sebelah baratnya Arab Saudi itu Taif. Anak ulang, dia cerita Abu al-Anbas atofalana an-nabiyyu sallam isba'ahu. Nabi menyilangkan jari-jarinya kepada kami. Oh, Masya Allah diginiin. Atau falana an-nabi salam isba'ahu. Rasul menyilangkan jari-jarinya kepada kami. Faqal, kemudian Rasul berkata, ar-rahimu sajnatun minar rahman. Kata ar-rahim diambil dari kata ar-Rahman. Man yasiluha yasiluhu. Siapa menyambung, maka rahim akan menyambung. Wa man yaqta'uha yaqta'uhu. Siapa yang memutuskan rahim, maka dia akan memutuskan. Kemudian kata Rasul, laha lisanun. Rahim itu punya lisan. Rahim itu memiliki lisan. Talqun dzalqun yaumal qiyamah. Rahim itu memiliki lisan yang dapat mengadu kepada Allah nanti pada hari kiamat. Jadi hati-hati loh. Rahim itu memiliki lisan yang dapat mengadu kepada Allah nanti pada hari kiamat. Nah, jadi dia akan ngomong itu, Allah, dia itu mutus saya Allah, kata rahim nanti begitu. Dia nyambung saya Allah, kata rahim nanti seperti itu. Laporan dia kepada Allah. Yuk lanjut sekarang. Ya. Fawaid nomor berapa? 54. Hati-hati loh, rahim nanti akan ngomong kepada Allah dengan kalimat yang fasih, dengan kalimat yang tajam. Kalau dirinya ngomong, Allah, orang itu mutusin saya. Allah, orang itu nyambung ke saya. Yuk, nomor 54. Hadisnya, fawaidnya nomor 1. At-takidu
ala haramati qati'atir rahim. Hadis nomor 54 merupakan tekanan atau penekanan atas haramnya memutuskan rahim. Wal i'radi anha, dan berpaling dari rahim. Minal kabair, termasuk dosa besar. Saya ulang, hadis tadi memberikan penekanan akan haramnya memutuskan rahim, dan berpaling atau memutuskan rahim termasuk dosa besar. Nomor 2. Ta'zimu amrir rahim wa insilatha mandubatun wa muraghabun fiha. Hadis nomor 54 tadi tentang agungnya perkara rahim. Hadis nomor 54 tadi tentang agungnya perkara rahim. Bahwa menyambung rahim adalah amalan sunnah yang sangat ditekankan. Yang sangat ditekankan. Nih yang ketiga nih yang tadi saya bilang. Ar-rahimu tantiku wa tashku ilallahi ta'ala yaumal qiyamah man qata'aha. Rahim dapat bicara dan dapat melapor kepada Allah kelak pada hari kiamat untuk orang yang memutuskannya. Jadi rahim dapat bicara dan dapat melaporkan kelak pada hari kiamat kepada Allah, kepada orang yang memutuskannya. Hadis nomor 55 sama. Oke ya. Tidak saya bacakan. Hadis nomor 55 sama. Baik, sebelum masuk 56, saya berikan kesempatan untuk tanya jawab. Kalau tidak ada, kita masuk di nomor 56 bab baru. Tafadhol. Oke, 1, 2, monggo. Baik. Kalau 2 boleh. Sholat berjamaah ada yang kosong? Oke, siap. Iya. Makasih. Dah. 1. Apakah ipar termasuk kerabat? Jenengan pakai parameternya, ukurannya tadi. Kerabat itu bisa mahram, bisa tidak mahram. Kerabat bisa mewarisi atau tidak mewarisi. Oke ya, kita ambil contoh. Muhammad anaknya Abdullah. Abdullah anaknya katakanlah Sulaiman. Sulaiman ini mbahnya ini. Katakan sekarang gini. Anaknya mbah ini berbesaran dengan anaknya Muhammad, bisa enggak? Bisa enggak? Oke, saya ulang. Ini mbahnya ini, maaf, tak naikin lagi deh, jangan mbah. Ini anaknya Muhammad, anaknya Abdullah, Abdullah anaknya Sulaiman, anaknya Sulaiman terus anaknya ini. Dah.
Anaknya ini pernah buyut berarti ya. Yang ketiga, buyutnya ini punya anak. Kemudian nikahan dengan maaf dengan yang anaknya Muhammad. Boleh? Boleh. Jadi pernikahan dengan sesama kerabat itu boleh. Yang tidak boleh bahasa kita. Mau nikah dengan siapa? Dengan anaknya itu. Nah, kalau diurut-urut sih masih kerabat dengan kita. Jangan. Nanti kalau ada apa-apa nanti tambah jauh. Kata orang kita. Padahal selama Islam memperbolehkan, jalan. Saya punya contoh seperti itu. Jadi Simbah ini itu kakak beradik. Simbah ini kakak beradik. Terus mbah ini punya anak. Mbah ini punya anak. Anaknya ini nikah. Boleh toh? Boleh. Tapi ternyata di tengah perjalanan Amerika sama Iran. Ngono? Terus begini ternyata terjadilah seperti Israel dan Palestina, Gaza. Sampai sekarang kalau ketemu enggak tegur-teguran. Yang salahnya yang salah bukan karena nikahnya loh. Yang keliru tidak tegurannya. Makanya Islam cantik. Halo? Islam cantik ajarannya. Di surat Al-Baqarah. At-tolaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin au islahun bi ihsan au imsakun bi ihsan. Sebentar. At-tolaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin au tasrihun bi ihsan. Perceraian itu ada dua. Talak itu ada dua. Yang bisa dibalik. Talak pertama dan talak kedua. Kalau kamu ingin mempertahankan maaf pasanganmu, pertahankan dengan cara yang baik. Kalau kamu ingin menceraikan pasanganmu, ceraikan dengan cara itu Islam. Surat berapa? Al-Baqarah? Maaf gak ada hadiah. Habis cuma 3 hadiah. Al-Baqarah ayat 22. Yang bener loh. Ojo ngarang loh. Bener? Aja ngarang lu. Bener? Al-Baqarah ayat? Bener tak? Nah, itu yang tadi saya bilang, yang kerja di Pulau Gadung suaminya, ya tak? Yuk, monggo dibaca. Diulang yang keras. Talak yang bisa dirujuk itu 2 kali. Talak pertama dan talak kedua. Terus? Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Cukup. Kalau ingin mempertahankan rumah tangga, tolong istri pertahankan dengan cara yang baik, bukan untuk disakiti. Tapi kalau terjadinya maaf harus berpisah, berpisahlah dengan cara yang baik. Jenengan pernah dengar toh? Mungkin maaf baca, pernah dengar laki-laki ini, artis ini dengan istrinya maaf pisah. Tapi dia maaf pengasuhan kepada anaknya apik. Jadi rumah tangga si suami dan istri ada pisah, tapi pengasuhan kepada anak, parentingnya tetap jalan. Ada gitu ya? Siapa namanya? Tuh, apal artis. Saya cuma absen, apal. Udah nggak usah ditanya, nggak usah tanya siapa, nggak usah kepo. Yang tanya saya aja. Yang penting saya tahu dia apal gitu. Istrinya siapa namanya? Tahu ya? Itu apal, lu tahu kan? Ya udah, fan. Dah, yuk gitu ya. Terus sholat berjamaah. Sebentar, ambil contoh ya. Ini sholat berjamaah. Mas, yang di dalam Pak. Berdua masuk ke sini. Ada berapa orang? 2 orang. 2 orang. Oke, kita kasih contoh cara sholat berjamaah. Pak, monggo Pak, di situ Pak. Ini cara sholat berjamaah. Oke ya. Ada pesanan Pak?
Walaupun nggak pakai di shoot nggak apa-apa. Yuk gini. Ini posisi sholat berjamaah ini. Posisi sholat berjamaah. Oke ya. Ternyata ini batal. Oke, jenengan mundur. Yang mundur. Maka saya bergeser. Paham? Atau bisa, maaf, maju lagi. Ini batal, mundur. Kemudian belakang maju. Silakan pilih dari dua opsi ini. Saya ulang, yuk monggo maju. Ini geser. Dah, ini batal, mundur. Maka opsi yang pertama saya geser. Merapat lagi. Bahu dengan kaki tetap rapat. Atau yang maaf, yang belakang. Maju. Dah, silakan ambil opsi ini. Tertutup. Yang maaf yang kedua. Ini ceritanya sholat berjamaah. Dah, bertiga yuk. Sholat berjamaah. Tapi ternyata, maaf, ternyata yang satu tidak rapat. Ini kalau dirapatkan, geser-geser kakinya. Nggak usah jadi begini, nggak usah. Paham ya? Paham ya? Kalau yang ini maaf, ini tetap kakinya dirapatin, ditarik lagi. Nggak usah kaki kita ngejar kaki orang. Paham ya? Dah, yuk balik ke kandang. Balik ke kandang masing-masing. Ya, cukup ya? Oke, silakan. Sampai selesai. Ya, monggo. Pertanyaan yang kedua. Baik, rahim itu termasuk dari pihak bapak maupun ibu. Karena kalau satu orang tidak mungkin ada keturunan. Jadi baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Makanya tadi saya bilang awal, kalau ibu maaf yang parkir di belakang saya Suzuki Baleno. Baleno ya jenengan ya. Suzuki apa tadi itu jenengan? Mobilnya apa Suzuki ini? Baleno toh? Ya kon balik nonggo. Saya ulang ya, bahwa jenengan hajatan tuh loh, bener wis. Hajatan, sunatan, apa saja ngundang karib kerabat dengan ukuran 4 jalur ini, ya Allah, ketemu jenengan. Pokoknya yang tadi bahasanya, Bu, kok Pak D gak pernah datang? Saya dengar masalahnya. Itu keluarga saya. Betul. Setiap lebaran itu kumpul. H plus 7. Mesti kumpul. Kurang lebih 300 orang. Lah dari 300 orang ini ada yang duitnya ngumpul tapi badannya tidak pernah datang. Tidak pernah. Satu ketika pas diambil jatahnya ke keluarga dia. Besok kemana? Ke Semarang. Ada yang celetuk. Tidak usah orangnya nggak pernah nongol. Gitu yang datang duitnya. Mentang-mentang kita nggak punya kali ya. Itu. Jadi bahasa yang seharusnya tidak pantas keluar menjadi keluar gara-gara kita tidak pernah nongol. Itu saya punya contoh jamaah orang Cibubur yang jamaah saya ini maaf di Prima Harapan Regensi. Acaranya maaf nikahannya di gedung yang sangat sederhana sekali. Jamaah saya orang Cibubur ini yang dokter ini sudah doktor mau profesor, dia nongol. Saya kaget. Yang ngasih terang Pak Ustadz. Masya Allah, antum datang. Iya Pak Ustadz, ini saudara saya dari pihak Bapak. Itu loh yang diharapkan oleh agama itu. Jangan ada menjadi sekat untuk kita tidak ketemu. Bahkan kalau perlu kita yang punya, kita yang nyamperin. Karena secara umum orang yang tidak punya izin, malu, risih kalau negur duluan. Oke. Harus begitu. Bisa nggak yang maaf? Karena ini rumusan agama loh. Nanti jenengan buka di dalam kitab Bulughul Maram di bab terakhir. Orang yang naik kendaraan itu nyapa, ngasih salam sama yang berjalan kaki. Jangan dibalik. Bapak, assalamualaikum. Siapa itu? Yang jalan kaki nyapa yang
naik kendaraan. Di dalam sunnah tidak gitu. Orang yang naik kendaraan nyapa sama yang jalan kaki, buka, Bapak, assalamualaikum Ibu, assalamualaikum. Enggak, ditunggu. Janganlah. Oke ya. Memang tidak mudah, betul, berat, tapi harus dicoba. Dah, jam 10:30 waktu Indonesia bagian Al-Mutmainnah. Karena memang jamnya begitu gitu, waktu rere. Syukran untuk semuanya atas kehadirannya. Syukran begitu mikunna fi hadzal makan fi baitillah al-mutmainnah wa jazakunallahu khaira. Nantahil muhadarah, kita cukupkan. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.